Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Allah bir Muhammad Ali. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menanggapi satu cuplikan video yang saya saksikan dari seorang TikToker yang terkenal ya. Yang sebetulnya saya pikir walaupun dia di situ tidak menyebut nama, tetapi dia ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi palsu karena menurut Mazmur, nabi palsu itu bukanlah seorang Bani Israel. Ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan saat ini adalah berdasarkan dari kitab The Beloved and I atau Buyruk Al-Furqan yang ditulis oleh mursyid kami, Syekh Ali Haidar Thomas McElwain, yang berdasarkan satu sistem sufi atau sistem silsilah yang tidak terputus sejak dari Nabi Adam dan Hawa, setidaknya dari Nabi Enoch ya. Nah, dengan saya mengatakan tadi bahwa silsilah kami tidak terputus dan kami memiliki satu hijrah di mana saya adalah seorang mursyid yang saya melanjutkan dari mursyid saya yaitu Syekh Ali Haidar, dan Syekh Ali Haidar melanjutkan dari neneknya yaitu Syekh Hawa Mulins, dan selanjutnya beliau melanjutkan dari Syekh William, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad juga sebetulnya memiliki hijrah atau silsilah, tapi tentu saja itu hanya disampaikan di dalam circle atau lingkaran ring satu, tidak dapat disampaikan secara publik, dan itu hanya disampaikan sedikit-sedikit di dalam Al-Quran. Misalnya ketika ada di dalam Al-Quran menyebut nama Nabi Ilyas, Nabi Ismail dalam satu susunan, maka itu adalah satu bentuk salawat atau tawasul. Nah, dalam Injil itu juga ada bukan mengenai silsilah atau hijrah dari Yesus Kristus. Dan kenapa di dua Injil itu berbeda? Karena memang ada yang hanya diperpendek, dan juga memang selain itu ada dua cabang dari silsilah tersebut. Jadi Yesus Kristus itu menerima dua hijrah. Tentu saja orang-orang Kristen banyak yang tidak akan paham hal-hal seperti ini karena tidak mengikuti tarekat sufi dan tidak punya tradisi hijrah, silsilah, atau kalau di dalam bahasa Mandarin itu ada menhuan, kalau di dalam bahasa India itu ada sampradaya dan parampara. Nah, dan ini dulu disebut apostolik, tetapi apostolik yang kemudian adalah berbentuk konsensus. Jadi saya tidak ditetapkan sebagai mursyid berdasarkan konsensus, tidak, dan tidak pula karena saya ini memiliki satu ijazah dari satu seminari, tidak seperti itu. Nah, tetapi kan apostolik yang kemudian adalah seperti itu. Nah, inilah sistem yang dilanjutkan di dalam sufisme yang dulu diterapkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah adalah seorang Bani Israel. Karena kita bisa memahami dan memaknai kata Bani Israel itu bukan sebagai satu etnis. Mungkin Anda memahaminya sebagai etnis, mungkin Anda memahaminya sebagai nation, bangsa dari nation state, atau bentuk-bentuk antropologis yang lain. Tetapi Bani Israel pada esensinya bukan sekedar etnis atau kabilah, melainkan di situ ada sistem seperti yang saya sampaikan itu. Dan Bani Israel di sini adalah siapapun yang menerima dan mengakui wahyu di Sinai. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu mereka adalah muhibin. Dan kedua, mereka menerima dan mengakui wewenang dari parampara itu tadi. Seperti Nabi Musa, Nabi Harun atau Imam Harun, kemudian Nabi Daud. Sebelumnya ada Nabi Samuel, dan sebelumnya lagi ada Imam Eli, ya kan? Dan kemudian
pada masa abad pertama Masehi ada Bunda Maria, seorang perempuan. Sedangkan pada masa itu agama imperialis konsensusnya yang Yudaisme itu tidak mengakui dan menerima perempuan itu punya wewenang. Bisa menerima wewenang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Yawahu atau dari Elohim. Nah, di samping itu, selain secara sanad, kalau di dalam ring 1, di dalam circle ring 1, kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan Nabi Daud. Secara nasab, bukan sanad saja. Ini disampaikan di dalam kitab The Beloved and I. Sehingga ini menjadi satu rahasia, dalam tanda kutip, rahasia tanda kutip turun-temurun secara hijrah di dalam tarekat kami. Jadi, kalau Anda ingin mengatakan Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu karena dia bukan seorang Bani Israel, ya saya ketawain saja, karena dia Bani Israel secara sanad dan secara nasab. Ya, bahwa para muhib itu kemudian membentuk menjadi satu etnis, kabilah secara antropologis budaya, itu suatu kenyataan sejarah, dan kemudian mereka membentuk satu kebangsaan, kerajaan Daud pada masa itu juga satu kenyataan antropologis budaya. Tapi esensinya adalah ini yang disebut sebagai Bani Israel adalah satu bentuk sampradaya dan parampara. Di samping itu kita tahu bahwa terutama sejak zaman Yesus Kristus, karena itu sudah melalui 3 masa penjajahan, dan pada akhirnya para muhib dan murid dari para nabi dan rasul atau parampara itu kemudian berkembang menjadi satu etnis, satu suku bangsa secara budaya juga, bukan sekedar secara sistem seperti itu tadi ya. Maka pada zaman Yesus itu dikatakan ini itu sudah bukan lagi di kalangan mereka yang berbahasa Semit, tapi juga di kalangan mereka yang berdasarkan bahasa-bahasa rumpun-rumpun lain. Sehingga ada yang namanya Israel baru itu kan. Nah, Israel baru ini kemudian menjadi universal. Siapapun bisa menjadi murid dari Yesus Kristus. Tapi sistem ini terus berlanjut dan sampai masa Rasulullah tetap menggunakan bahasa Semit, yaitu bahasa Arab. Sekali lagi saya ingin mengatakan, poin dari yang ingin saya sampaikan adalah untuk menuduh Rasulullah itu adalah seorang nabi palsu hanya karena beliau itu bukan seorang Bani Israel. Tentu saja pemahaman itu karena yang bersangkutan melihat Islam dari ring 2, ring 3, dan bahkan dari kelompok Islam yang telah mensabotase agama Nabi Muhammad SAW. Dia kan nggak tahu kan cerita peristiwa Karbala, pembacokan Imam Ali, dan penyalipan dari anak cucu Imam Ali dan Bunda Fatimah yang merupakan parampara selanjutnya yang sah dari Nabi Muhammad SAW kan. Ya, dan Nabi Muhammad ini beliau menerima hijrah yang mempersatukan beberapa cabang seperti halnya Yesus Kristus dari beberapa cabang, dan Nabi Muhammad dari Yesus Kristus, dari Nabi Yeremia, dan dari Nabi Ismail. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.